mudah, cepat, dan transparan. Selamat pagi pendengar RRI, dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Anda kembali bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine Senda dan juga operator studio Aventino. Selamat merayakan Hari Raya Imlek ya untuk yang merayakannya. Dan kami ucapkan ya semoga banyak rezeki yang lancar dan hidup penuh keberkahan. Gong Xi Fa Cai 2026 ya untuk yang merayakan Hari Raya Imlek ya untuk tahun 2026 ini. Baik pendengar RRI, kita sudah bersama di acara literasi digital dan juga sudah kami siapkan salah satu topik yang akan kami bincang siang hari ini pendengar RRI terkait dengan peran kampus dalam mencetak generasi melek digital dan beretika. Dan pendengar, perkembangan dunia digital tentu membawa peluang besar ya sekaligus tantangan terutama bagi generasi muda yang hidup di tengah informasi tanpa batas. Kampus sebagai pusat pendidikan tentunya memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya cakap teknologi tetapi juga beretika dalam memanfaatkan ruang digital. Nah, untuk membahas topik kita siang hari ini, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Benediktus Yosef Eskom MT sebagai Ketua Program Studi Sistem Informasi di Universitas Flores. Selamat siang, Pak Ben. Selamat siang Ibu Christine. Salam dan sehat. salam hangat untuk seluruh pendengar RRI. Baik. Tidak lupa selamat Hari Raya Imlek. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Christine. Baik, Pak Ben, siang hari ini kita akan berbincang ya terkait dengan peran kampus dalam mencetak generasi melek digital dan juga beretika. Nah, sejauh ini bagaimana Bapak melihat ya kondisi literasi digital mahasiswa saat ini, khususnya di daerah ya seperti kita di ND dan juga di Nusa Tenggara Timur ya pada umumnya nih Pak, silakan. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan handphone, laptop, atau media sosial. Literasi digital merupakan kemampuan memahami informasi, menganalisisnya secara kritis, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Masyarakat dan mahasiswa yang ada di kampus harus mampu membedakan informasi yang benar atau hoax, memahami etika komunikasi digital, serta menyadari bahwa setiap aktivitas di dunia maya itu akan banyak menimbulkan jejak digital. Demikian Bu Christian. Baik, Pak Ben ya, kita tahu bahwa literasi digital ini kita tidak hanya cukup ya pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus mencakup etika digital. Mengapa ini sangat penting nih Pak Ben? Ya, betul sekali. Tanpa etika, kecanggihan teknologi justru bisa merusak karakter dan relasi sosial. Ya, Pak Ben? Ya. Ya, oke, baik. Nah, sejauh ini dari peran kampus sendiri, contoh konkret yang sudah dilakukan di kampus dalam membentuk mahasiswa yang melek digital dan bertanggung jawab di ruang siber ini seperti apa nih yang sudah dijalankan nih Pak Ben? Kampus memiliki peran yang sangat strategis. Yang paling pertama melalui kurikulum tentunya. Literasi digital dan etika harus berintegrasi dalam pembelajaran. Bukan hanya sebagian teori, tetapi praktik nyata. Lalu yang kedua, melalui keteladanan para dosen. Dosen harus menjadi contoh dalam komunikasi digital, penggunaan teknologi dan integritas akademik. Lalu ada yang ketiga, melalui budaya akademik,
Misalnya menanamkan kejujuran dalam mengerjakan tugas, menghargai hak cipta, serta menghindari plagiarisme, Bu Christine. Oke, baik. Tadi juga Anda sebutkan ada kurikulum di program studi sistem informasi yang tentunya mendukung penguatan literasi digital dan juga etika bermedia. Ini seperti apa nih program-program yang sudah dilaksanakan di Universitas Flores nih, Pak? Kita ada mata kuliah etika profesi, yang semua capaian pembelajaran termasuk diajarkan etika-etika itu dalam penggunaan teknologi informasi. Baik. Ya, seperti contoh seperti apa nih mata kuliahnya apa yang diterapkan? Itu kami ada mata kuliah etika profesi, Bu. Dan itu diajarkan semua profesi termasuk penggunaan teknologi informasi. Baik. Dan untuk peran dosen sendiri sebagai teladan dalam membangun budaya digital yang sehat di lingkungan kampus seperti apa? Selalu memberikan teladan dalam komunikasi digital, penggunaan teknologi maupun integritas akademik. Itu saja, Bu. Baik, Pak dosen, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita di siang hari ini. Silakan pendengar RRI, bagi Anda yang mau berinteraksi, kami buka line teleponnya di 0821 445 dan juga di WhatsApp kami di 0821 38788786. Baik Pak dosen, kita jeda sejenak, kita ke lagu dulu ya. Oke Bu Christine. Baik pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI ND dan masih kami temani Anda dalam acara literasi digital. Melihat dirimu bagaikan pagi yang sejukkan jiwaku, tatap tajam matamu menusuk kalbuku, melayang anganku. Lagu ini ku tulis untukmu sebagai cinta dariku. Tutur lembut ucapmu membuai diriku, damaikan duniaku. Dirimu akan selalu beri warna hidupku, terus menjadi inspirasiku. Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku, sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang dari hatiku. Dirimu akan selalu beri warna hidupku, terus menjadi inspirasiku. Lagu ini ku tulis untukmu dari dalam dasar hatiku, sebagai tanda cinta untukmu yang takkan hilang
Sini dulu. Kenapa? Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya? Hah? Masa sih? Iya, tapi kok aku nengok di TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, kita masih di acara literasi digital ya, terkait dengan peran kampus dalam mencetak generasi melek digital dan juga beretika. Pak Ben. Siap Ibu Kristi. Ya, masih semangat ya. Oke, Pak Ben ya, tantangan terbesar nih ketika mengajar program studi literasi digital, kemudian yang dihadapi kampus dalam membimbing mahasiswa menghadapi hoax, kemudian ujaran kebencian dan penyalahgunaan media sosial ini seperti apa nih selama ini yang dialami? Tantangan terbesar adalah banjir informasi dan budaya instan. Banyak mahasiswa lebih cepat membagikan informasi daripada memverifikasi kebenarannya. Selain itu, ada tantangan etika komunikasi, komentar negatif, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan media sosial. Begitu saja buat tantangannya. Baik, nah cara kampus sendiri untuk menanamkan kesadaran bahwa jejak digital dapat berdampak pada masa depan mahasiswa ini seperti apa nih Pak? Kami selalu mengajarkan literasi digital yang baik dan benar itu. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa kami selalu mengintegrasikan mata kuliah yang diajarkan. Tetap kami sisipkan capaian pembelajaran itu, termasuk mahasiswa mampu mengintegrasikan teknologi informasi secara baik dan benar. Begitu saja Bu. Baik, dan sejauh ini strategi efektif yang bagaimana nih Pak untuk bisa menumbuhkan etika digital di kalangan mahasiswa agar mereka menjadi agen perubahan di masyarakat? Ada begitu banyak manfaat dari dunia teknologi informasi. Bisa menghasilkan duit. Era-era sekarang banyak sekali mahasiswa bisa menciptakan uang sendiri dari media sosial, kemudian dan yang lain-lain. Mereka bisa buat program-program kecil. Demikian Bu. Baik, untuk kolaborasinya seperti apa nih Pak antara kampus, keluarga dan masyarakat yang tentunya bisa memperkuat literasi digital generasi muda? Kami selalu terus bekerja sama dengan masyarakat maupun instansi pemerintah, swasta. Sekiranya kami titipkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan melalui kerja praktek maupun pengabdian terhadap masyarakat. Mereka terjun langsung ke masyarakat. Lalu mereka melihat masalah apa sih yang dihadapi masyarakat dan bisa diselesaikan melalui sistem informasi dan teknologi. Termasuk RRI ND juga. Kemarin banyak mahasiswa kami yang keluar masuk ke situ untuk melakukan kerja praktek.
Baik, yang sejauh ini ya dalam berbagai program studi yang dilaksanakan di kampus Universitas Flores, apa yang menjadi temuan mendasar nih Pak ketika generasi muda mungkin menggunakan literasi digital yang tidak beretika atau seperti apa? Ini apa yang dilakukan oleh seorang dosen ya untuk mengatasi hal tersebut nih Pak? Kita akan terus bergerak, minimal satu mahasiswa menciptakan satu produk yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di masyarakat. Dan perlu diingat bahwa prodi kami juga mempunyai visi ke depan, yaitu menjadi mahasiswa itu ahli e-government maupun e-business. Begitu saja Bu Christine. Baik, terakhir Pak Ben, apa yang menjadi harapan Bapak? Seperti apa profil kelulusan yang ideal di era digital saat ini nih Pak? Harapan besar bagi mahasiswa maupun masyarakat ini, gunakan teknologi untuk berkarya dan memberi dampak positif. Bangun reputasi digital yang mencerminkan integritas dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita membutuhkan generasi yang cerdas secara intelektual, terampil secara digital, dan matang secara etika. Demikian Bu Christine. Baik, Pak Ben, terima kasih untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Kembali terima kasih Bu. Baik, semoga perbincangan ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk menjadi pengguna digital yang bijak dan juga beretika. Sampai jumpa Pak Ben. Sama-sama Bu. Selamat Di siang. kesempatannya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita bersama Bapak Benedictus Yosef Eskom MT sebagai Ketua Program Studi Sistem Informatika Universitas Flores ND yang sudah menjelaskan ya kepada kita bagaimana pentingnya peran kampus dalam mencetak generasi melek digital dan juga beretika. Dan kita memahami bahwa literasi digital ini bukan sekedar kemampuan untuk kita menggunakan teknologi, tetapi juga tentang tanggung jawab, etika, dan juga kebijaksanaan dalam berinteraksi di ruang digital. Kampus tentu memiliki peran penting ya, pendengar, dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga berkarakter dan juga berintegritas. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Karena masih ada acara-acara menarik lainnya yang juga akan kembali kami hadirkan untuk menemani waktu siang Anda.